Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Pagi Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM bisa memimpin doa. Baik Pak, sebelum kita melakukan kegiatan belajar agar berikan kelancaran dalam kegiatan belajar, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Amin. Terima kasih. Nah, untuk hari ini siapa saja yang boleh hadir? Absensi Pak yang menentukan. Siapa saja? Wawan Pak. Wawan. Wawan kemana? Tidak hadir? Sakit. Sakit. Pak. Terus ada lagi? Sudah. Sudah, berarti Wawan saja. Semoga kita doakan ya, semoga teman kita Wawan lekas sembuh dan juga bisa belajar seperti biasa. Amin. Amin. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar tentang cerita rakyat melalui kegiatan menyimak, mengulang, dan juga mengucap. Itu. Nah, coba Bapak mau tanya dulu. Di sini siapa yang pernah mendengarkan cerita Malin Kundang? Pernah Pak? Pernah. Oh, pernah semua berarti ya. Bagus. Berarti kalian telah mendengarkan salah satu contoh dari cerita rakyat anak-anak. Nah, tapi nanti Bapak akan mencoba menayangkan cerita Malin Kundang dan juga nanti Bapak akan bermain game bersama kalian, yaitu game bisik berantai. Kalian siap? Siap. Siap. Bagus. Nah, tapi sebelum kita menanyakan ceritanya, Bapak mau sedikit memberi materi terlebih dahulu terkait cerita rakyat. Coba Bapak mau tanya. Di sini ada yang tahu cerita rakyat itu apa? Cerita yang mengandung unsur imajinasi Pak. Cerita rakyat adalah cerita yang mengandung unsur imajinasi. Bagus. Ada lagi? Cerita tradisional yang bisa dibilang mengandung mitos. Bagus. Selma ada? Cerita hayalan. Cerita hayalan yang bersifat fiksi. Ya. Pintar. Nah, menurut tadi Adrian, Dinda dan juga Selma, betul. Jadi cerita rakyat itu adalah cerita yang berkembang di masyarakat anak-anak. Berkembang di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Dan biasanya cerita rakyat itu berisi seperti kisah hidup, asal-usul tempat, dan juga peristiwa yang dianggap penting oleh masyarakat. Seperti itu. Coba ada yang tanyakan nggak? Berarti Pak, cerita rakyat itu sama aja kayak yang diceritain sama bapak saya Pak setiap mau tidur. Tapi itu ceritanya tuh bentuknya tuh fiksi, cuma gambar aja. Belum tentu Adrian. Jadi bisa dikatakan cerita rakyat apabila memiliki ciri-ciri yang satu. Ceritanya itu bersifat fiksi atau khayalan. Artinya belum tentu benar-benar terjadi. Yang kedua yaitu ceritanya memiliki tokoh atau makhluk tertentu. Nah, yang ketiga yaitu biasanya, sebenarnya ceritanya itu disampaikan melalui lisan dan juga diwariskan secara turun-temurun. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu memiliki pesan moral. Seperti itu. Iya. Nah, coba di sini Bapak mau bertanya. Pesan moral dari cerita Malin Kundang ada yang tahu? Jangan melawan orang tua. Betul. Ada lagi? Jangan durhaka. Durhaka, betul. Bentuknya sama ya. Jadi jangan durhaka terhadap orang tua. Nah, baik. Mungkin Bapak sekarang mau menayangkan cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang. Jadi nanti kalian silakan dengarkan dengan baik. Jangan dulu mencatat, tapi kalian
Ingat-ingat tokoh dan juga peristiwa pentingnya. Siap? Siap. Siap. Bagus. Baik, Bapak mulai ya. Kisah Maling Kundang si anak durhaka. Alkisah, pada zaman dahulu tinggallah sebuah keluarga miskin di dekat pelabuhan. Keluarga ini memiliki seorang anak laki-laki bernama Maling Kundang. Maling Kundang anak yang rajin membantu pekerjaan ibunya. Meski masih belia, Maling Kundang sering bersih-bersih dan ikut membereskan pekerjaan rumah. Hingga pada suatu ketika ayah Maling Kundang berangkat berlayar menggunakan kapal besar untuk mencari nafkah di negeri seberang. Namun hari itu menjadi hari terakhir kali Maling Kundang bisa menangkap wajah ayahnya. Ayah Maling Kundang tidak pernah pulang. Kabarnya ia meninggal saat berlayar. Sejak saat itu, ibu Maling Kundang harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari serta membesarkan Maling Kundang. Sebagai anak yang rajin, Maling Kundang juga ikut mencari nafkah dengan menjadi kuli panggung di kapal mewah yang sedang berlabuh. Nahkoda kapal yang melihat kerja Maling Kundang kemudian lantas mengajaknya ikut berlayar. Setelah berpamitan kepada ibunya, Maling Kundang berangkat berlayar. Ibunya berpesan agar Maling Kundang bersikap baik kepada semua orang, rendah hati dan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tahun demi tahun berlalu, Maling Kundang tidak kunjung pulang. Ibunya yang semakin tua selalu setia menunggu di pelabuhan, berharap agar anak kesayangannya pulang. Setiap ada kapal mewah yang berlabuh, ia selalu bertanya apakah Maling Kundang berada di kapal itu. Hingga suatu ketika tersiar kabar bahwa ada kapal mewah yang berlabuh dengan membawa barang-barang berharga. Kapal mewah itu milik sepasang muda-mudi yang kaya raya. Ibu Maling Kundang pun berusaha naik ke atas kapal dengan tertatih-tatih. Ia berharap anaknya berada di kapal itu. Dalam sekejapan mata, Ibu Maling Kundang bisa mengenal sosok pemuda gagah pemilik kapal mewah itu. Ia adalah Maling Kundang, anak kesayangannya yang sudah lama tidak pulang dari berlayar. Ibu Maling Kundang lalu berjalan tergesa-gesa menghampiri pemuda gagah tersebut untuk memeluknya. Tetapi Maling Kundang justru melepas pelukan ibunya dan mendorongnya hingga terjerembab ke lantai kapal. Di hadapan awak kapal dan istrinya, Maling Kundang bersikap sombong dan berpura-pura tidak mengenali ibunya yang tua renta dan miskin itu. Maling Kundang yang sudah kaya raya merasa malu memiliki ibu kandung yang sudah tua dan miskin. Ibu Maling Kundang menangis dan kecewa dengan sikap anak kesayangannya itu. Lalu ia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar memberikan balasan atas perbuatan anaknya yang durhaka. Ibu Maling Kundang kemudian mengutuk anaknya menjadi batu. Maling Kundang bersama istri dan awak kapal mewah kemudian melanjutkan perjalanan meninggalkan pelabuhan, meninggalkan ibunya yang sudah tua di pelabuhan. Akan tetapi ketika hendak meninggalkan pelabuhan, kapal mewah itu diterjang badai dan ombak yang sangat dahsyat. Kapal pun hancur dan karam. Konon Maling Kundang pun berubah menjadi batu dalam posisi
posisi bersujud. Hikmah dari cerita ini adalah anak yang durhaka kepada orang tua akan celaka hidupnya. Patuhilah nasihat orang tua dan janganlah bersikap sombong kepada orang tua meski sudah menjadi orang yang sukses dan bergelimang harta. Tips dan tips edukasi dari Nah, seperti itu anak-anak ceritanya. Nah, setelah kalian tadi mendengarkan cerita Malin Gundang, coba sebutkan siapa saja tokoh yang ada dalam ceritanya. Malin Gundang. Terus istrinya Pak, Bayah. istrinya. Ya. Terus Nahkoda kapalnya nakoda. Terus ayahnya ayahnya. Terus pedagang. pedagang. Betul. Nah, berarti tadi kalian benar ya mendengarkan atau menyimak dari cerita tersebut. Nah, tadi setelah menyimak, sekarang Bapak akan bermain game bersama kalian, yaitu game bisik berantai. Nah, sekarang gini, kalian bentuk dulu menjadi kelompok, silahkan buat kelompok. Duduk apa berdiri Pak? Berdiri, Baik Pak. silahkan buat kelompok. Ini semua. Ya. Belajar. Ya. Sebentar Pak. Pintunya mau buka. Belajar. Baik Pak. Sudah? Sudah. Baik, nanti seperti ini cara bermainnya. Bapak di sini menyiapkan beberapa kalimat dari cerita Malin Gundang tadi. Nanti siswa pertama yaitu Adrian, nanti Bapak kasih salah satu dari kalimat ini. Dan nanti Adrian coba kamu hafalkan kalimat ini. Setelah itu baru membisikkan kepada temannya, teman kelompoknya sampai ke siswa terakhir. Dan nanti siswa terakhir ya, berarti Selwa mengucapkan kalimat yang telah dibisikkan dari teman sebelumnya ya. Oke, nanti. Nanti Pak. Pak, sekarang Adrian maju dulu. Silahkan pilih yang mau yang mana? Ini Pak. Boleh. Silakan bisa dihafal. Sudah Pak. Sudah. Sudah. Coba. Silakan sekarang bisikan ke teman kamu. Silakan diingat lagi. Cuma 3 kali nyebut Pak. Ya, tiga kali kesempatan ya. Sudah? Sudah. Coba Selma sebutkan dengan keras kalimat yang telah dibisikkan oleh temannya. Ibu Malin merasa sedih dan kecewa. Betul, tapi kurang satu kata, yaitu Ibu Malin merasa sangat sedih dan kecewa. Lumayanlah kalian, salah satu kata, bagus. Lagi Pak. Lagi. Coba nih, satu lagi. Coba hafal yang benar-benar. Sekali lagi Pak. Coba yang benar. Ya. Ini sudah dikasih 2 kesempatan nih. Oh ya. Yang udah 3. Nah.
video. Ya bisa tidak. Dah. Sekarang kalau benar, Bapak kasih nilai A. Coba, Selma sebutkan kalimatnya. Saat bertemu ibunya, Malin tidak mengakui ibunya. Salah, kurang tepat. Kalimat yang benarnya, saat bertemu ibunya, Malin tidak mau mengakuinya. Kurang tepat. Tapi segitu sudah bagus anak-anak. Silakan sekarang satu kembali. Ambil. Jadi nilai. Bagus. Nah, setelah tadi kalian mengetahui kalimatnya, coba Bapak mau tanya, kalimatnya terdapat pada bagian yang mana? Konflik Pak. Konflik, betul. Terdapat pada konflik dalam cerita Malin Kundang. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah bermain game bisik berantai. Coba menurut kalian apa sih kesulitan kalian saat bermain tadi game bisik berantai tadi? Mengingat kalimatnya, terus konsentrasi terhadap menyimaknya Pak. Jelasnya. Bagus. Nah, betul ya yang tadi biasanya kalau misalnya menyimak itu memang sedikit susah untuk mengingat kalimatnya. Jadi itulah kita belajar menyimak. Jadi menyimak itu penting anak-anak. Tadi setelah kalian belajar menyimak, mengulang dan juga mengucap dan juga cerita rakyat, itu bisa menjadi latihan keterampilan menyimak kalian. Begitu. Nah, baik anak-anak, mungkin pelajaran hari ini cukup sekian. Bapak berpesan jangan lupa belajar dan membaca, dan ingat pesan dari cerita Malin Kundang apa? Jangan durhaka. Nantinya yang sombong nantinya dikutuk jadi batu. Masuk neraka seperti itu. Jangan durhaka terhadap orang tua. Pintar. Nah, baik, mungkin Bapak tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anak, duluan ya. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan